Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan yang hadir pada pagi ini di gereja dan juga yang mengikuti ibadah ini secara live streaming di Minggu Trinitatis. Setelah Trinitatis yang kedua ini, saya menyampaikan salam kasih, salam sukacita yang dari Tuhan bagi kita semua yang hadir di gereja dan juga yang berada di rumah mengikuti ibadah ini secara live streaming. Horas. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Rut pasal 1 dimulai dari ayat 7 sampai ayat 17. Rut 1 ayat 7 sampai ayat 17 saya akan bacakan bagi kita semua. Marilah kita mengikutinya di dalam hati. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Demikianlah dikatakan Naomi dan Rut. Kedua nama ini menjadi trendsetter, idola bagi mertua dan menantu. Naomi dan Rut, mertua dan menantu idaman bagi semua orang. Asa tutuma songo nani dokni ede ina marianakin, sori pada namar waso. Perempuan yang cakap itu seperti permata. Semua menginginkannya, semua mengharapkannya. Itulah sebabnya banyak orang membuat nama anaknya Naomi dan membuat nama anaknya juga Rut.
jarang yang memakai nama Orpa. Karena Orpa dia memang sayang kepada mertuanya, tetapi dia berbalik ke belakang. Pulang kepada masa lalu yang di dalam kegelapan. Cerita kebaikan yang diteladankan oleh Naomi dan Ruth ini bukan hanya sekedar Naomi ibu mertua yang baik dan Ruth adalah menantu yang setia. Bukan hanya sebatas itu. Ada sejarah yang melatar belakangi dan yang membuat Ruth yang tadinya bukan orang yang menyembah Allah, karena dia putri Moab, di mana Moab itu adalah daerah tempat orang-orang tidak menyembah Allah, tidak percaya kepada Tuhan, berhala yang mereka puja di sana. Dan Tuhan mengutuk tempat itu karena Moab itu dari keturunan Lot yang menikahi putrinya sendiri. Jadi sangat terkutuk. Tetapi bagaimana Ruth yang dari tempat kegelapan diangkat Allah untuk hidup di dalam terang Tuhan. Disinilah kita melihat bagaimana perjalanan ini dimulai ketika bencana kelaparan terjadi di Israel. Pada waktu itu Naomi dan suaminya Elimelek dan dua anaknya Mahlon dan Elion, mereka harus pindah dari Israel untuk ke tempat yang mereka tidak menjadi orang yang dikenal di sana, yaitu Moab. Mereka menjadi orang asing. Karena ketaatannya, karena kesetiaannya kepada Allah, tong dope ditiroi debatana sida. Walaupun dari semua orang hanya mereka yang hijrah meninggalkan. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Ketika mereka hidup di sana, tidak lama kemudian suami Naomi yang bernama Elimelek itu mati. Tetapi sebelumnya anaknya yang dua tadi sudah menikahi dua putri Moab yang bernama Orpa dan Ruth. Mereka menjadi putri Naomi yang baik karena mereka menantunya. Apa yang dilakukan oleh Naomi, apa yang diteladankan oleh Naomi membuat kecintaan Orpa dan Ruth semakin dalam kepada ibu mertuanya. Dan ketaatannya kepada Allah membuat mereka pun mau menyembah Allah. Tetapi 10 tahun berselang, anaknya yang dua itu pun mati. Kalau kita nanti mau baca dari ayat 1 sampai ayat 6 diterangkan di sana. Bagaimanalah hancurnya hati Naomi. Suami dan dua anaknya mati. Kalau di tradisi Yahudi hampir sama dengan orang Batak. Moloon sirut dor siorpaon mate purpur magwarna. Itu mang. Karena habis generasinya, gak ada lagi yang mau meneruskan. Dan ini orang Batak ini akan kembali kepada marganya. Jadi kalau saya borusiahan, kalau saya nggak punya anak, suami saya meninggal, saya kembali kepada orang tua saya. Dan inilah yang dikatakan Naomi. Anakku sudah mati, kembalilah kepada ibumu, kembalilah kepada bangsamu, kembalilah kepada Allahmu. Mulak maho. Dia berikan kebebasan, dia berikan kesempatan itu kepada menantunya. Tapi lihat, saya katakan tadi, teladan yang sudah dihidupi oleh Naomi ini tidak bisa lekang karena situasi kondisi. Inilah yang diingat oleh menantunya. Dan Ruth dikatakan tadi di dalam perikop kita tetap setia bersama-sama dengan Naomi. Kalau Orpa kembali, dia tadi sempat berubah, dia sempat menjadi putri yang baik, tetapi dia kembali ke belakang, pulang ke negerinya, pulang kepada orang tuanya, pulang kepada Allah yang dia sembah. Dan orang yang kembali ke belakang tidak mendapatkan keselamatan. Apa keselamatan yang dikerjakan Tuhan melalui begitu banyaknya penderitaan, begitu banyaknya pergumulan, rasa sakit yang dialami oleh Naomi? Kalau kita baca nanti sampai ke Rut 4,
perjalanan Rut yang mengikuti mertuanya, akhirnya mereka pulang sampai ke Yehuda, kembali ke Israel. Akhirnya Rut bertemu dengan Boas. Boas yang adalah keluarga dekat dari Elimelek, seorang tuan tanah, tuan takur, kaya raya, menjadi suaminya. Dan dari perkawinannya dengan Boaslah lahir seorang yang bernama Obed. Dari Obed lahirlah Isai, dari Isai lahirlah Daud, dan dari keturunan Daud lahirlah juru selamat umat manusia, menyelamatkan saudara dan juga saya. Lihat apa yang dikerjakan Tuhan, sungguh luar biasa. Bagaimana Tuhan mengubah penderitaan menjadi sukacita yang besar bagi semua orang melalui orang-orang yang taat dan setia kepadanya. Maukah kita menjadi orang yang taat dan setia kepada Tuhan, agar Tuhan memakai kita luar biasa, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi sukacita bagi dunia ini? Maukah kita? Maukah kita? Dan kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan menjadi lebih baik. Dan kita mengaminkan waktu Tuhan yang terbaik di dalam hidup kita. Mengubah yang pahit, mengubah yang sakit menjadi manis dan menjadi kebaikan yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Amanginang yang terkasih dalam Yesus Kristus, Elimelek, Naomi dan kedua anaknya adalah orang-orang Israel yang keluar dari Betlehem. Mereka orang-orang Efratah dari Betlehem. Lalu mereka pergi keluar. Kalau kita nanti mau mencari, Efratah itu artinya berbuah. Betlehem artinya rumah roti. Makanya ada robet. Tahu robet? Roti Betlehem. Dulu saya waktu sekolah minggu kalau Natal selalu dapat robet. Roti yang atasnya ada gula warna-warni. Itu robet. Yang tahu kue itu satu server dengan saya. Kalau anak-anak sekarang nggak tahu lagi tuh anak-anak milenial ini ya. Jadi kalau udah Natal enak sekali dapat robet ini, roti Betlehem. Lihat, seharusnya yang artinya berbuah dan rumah roti tentu tidak akan terjadi kelaparan. Tetapi Tuhan jadikan itu karena Tuhan punya rencana yang besar. Kita yang dilahirkan, yang diciptakan di dalam kasih karunia Tuhan, tentu apa yang kita perlukan sudah dicukupkan. Tetapi kenapa kita harus mengalami berbagai-bagai pergumulan? Karena Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita. Amin. Amanginang yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kalau kita baca nanti berikut lagi di dalam perikop di pasal 1 ini, ketika Naomi dan Rut sampai ke Yehuda, orang-orang yang mengenal Naomi itu memanggil, apakah itu Naomi? Naomi, Naomi. Apa kata Naomi? Jangan panggil aku Naomi, tapi panggillah aku Mara. Mara itu artinya pahit. Kita ingat ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka dikejar pasukan Firaun dan mereka lepas dari kejaran Firaun karena mereka telah melewati Laut Teberau. Lalu mereka berjalan dan mereka kehausan. Ketika mereka tiba di Mara, tidak ada air yang bisa mereka nikmati. Ada air di sana tetapi airnya sangat pahit. Lalu Musa berdoa kepada Allah dan Allah mengubahnya menjadi manis. Apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidup Naomi? Mengubah kepahitan-kepahitan yang dia alami, penderitaan demi penderitaan yang dia lewati, mengubah menjadi manis karena perjuangan, ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Karena itu Amanginang, seperti topik minggu kita pada hari ini, mengikut Tuhan yang setia. Orang yang mengikut Tuhan di dalam ketaatan, dia tidak akan pernah kehilangan keselamatannya. Amin. Kita harus tetap taat sekalipun kita menghadapi banyak kesulitan. Oke Tuhan, kalau sekarang aku bergumul, pergumulanku belum seberapa dibandingkan yang dialami Naomi. Pergumulanku belum seberapa dibandingkan penderitaan Ayub. Tetapi kenapa mereka bisa melewati dan Tuhan menunjukkan karya yang besar? Tentu Tuhan pun akan menunjukkan karya yang besar bagiku.
Itu harus kita ingat. Kalau sekarang saya mengalami kepahitan, aku percaya di dalam pertolongan-Mu aku akan mendapatkan kemanisan, kebaikan, keindahan yang sudah Tuhan siapkan bagiku. Karena itu Amanginang, janganlah pernah berputus asa. Tetaplah berpengharapan kepada Tuhan sesulit apapun keadaan kita. Sulit kiti hamuma. Renungkanlah perjalanan hidup ini. Siapa yang menyangka kita bisa hidup sampai hari ini? Siapa yang menyangka kita bisa bertahan sampai hari ini? Begitu banyak persoalan yang kita hadapi, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, dan juga bangsa dan negeri ini. Kita bisa sampai hari ini karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk melakukan yang baik, untuk tetap taat dan setia kepadanya, agar kita melihat karya Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Paulus mengatakan, kesengsaraan menimbulkan apa? Ketaatan. Ketaatan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Karena pengharapanmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Pengharapanmu kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kita tidak boleh berputus asa dan terus menghadapi hidup ini dengan penuh semangat dan tidak pernah berputus asa. Itulah orang-orang yang telah dimenangkan di dalam kasih Tuhan. Orang-orang yang dimampukan karena pertolongan Tuhan untuk melewati berbagai-bagai kesulitan. Dan orang-orang yang dimenangkan, dia menjadi pribadi yang kuat, yang teguh, yang tangguh dan dewasa di dalam iman. Dan orang yang dewasa di dalam iman akan melihat hari esok pasti lebih baik. Habis hujan akan tampak pelangi. Itulah keyakinan yang diimani oleh orang-orang yang percaya. Dia tidak lemah kalaupun dia menghadapi pergumulan. Kalau jatuh bangkit, kalau jatuh bangkit lagi, kalau jatuh terus bangkit. Sampai kita tidak terjatuh lagi. Sampai kita mendapatkan kemenangan. Tetaplah taat dan setia kepada Tuhan. Sekalipun banyak cobaan. Sekalipun banyak pergumulan. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita harus tetap setia mengikuti Yesus, berjalan maju bersama-sama dengan Tuhan. Sesekali kita boleh melihat spion. Oh iya, aku pernah jatuh. Berarti aku tidak lagi melewati jalan itu. Aku harus jalan sana supaya aku bisa melewatinya dengan baik. Tetapi kita harus melihat kaca yang besar di depan mobil itu. Sesekali lihat spion, tetapi kita harus lebih fokus melihat yang besar. Karena di depan kita ada harapan, di depan kita ada sukacita yang disiapkan Tuhan bagi orang-orang yang setia dan yang percaya. Tetap kuat, tetap semangat. Sekalaupun sekarang kita sedang bergumul, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau sekarang kita sedang mengalami kesedihan, kepahitan, datanglah dan memohon kepada Tuhan. Dan percayalah Tuhan akan mengubah semuanya menjadi lebih baik. Dan Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan, indah dan tepat pada waktunya. Amin. Menutup khotbah ini mari kita nyanyikan lagu Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Sekali lagi, bila nanti telah tiba waktuku,
Tuhan berikan untuk mengubah kehidupan kita pasti yang terbaik. Waktu Tuhan untuk menolong kita pasti tepat sesuai dengan kehendaknya dan kebutuhan kita. Karena itu amanginang saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia mengikut Tuhan. Jangan lagi melihat ke belakang apalagi sampai berbalik. Seperti di epistel kita tadi. Orang yang berbalik, orang yang membajak tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak menerima atau dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Orang yang berbalik kepada kehidupan yang gelap, melakukan dosa-dosa, dia tidak berhak mendapatkan warisan yang kekal, yaitu sorga. Tetaplah setia menjadi pengikut Kristus, setia di dalam kehidupanmu. Apapun yang terjadi, percaya waktu Tuhan yang terbaik untuk mengubahmu. Amin.